Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MAG beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Elisabeti Rahmawati MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lukman Ferdian Syahroni, saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memperoleh pengetahuan. Nah, sebelum lebih lanjut, apa sih epistemologi itu? Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, yaitu teori tentang atau studi tentang. Selanjutnya, yaitu secara terminologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas atau keabsahan suatu pengetahuan. Adapun pokok-pokok persoalannya, yaitu yang pertama, hakikat atau esensi, eksistensi, dan ruang lingkup pengetahuan. Yang kedua, sumber-sumber pengetahuan. Yang ketiga, cara mengetahui suatu pengetahuan beserta sarananya. Yang keempat, uji validitas pengetahuan. Kemudian, apa sih asal-usulnya? Bagaimana asal-usul dari epistemologi Bayani, Burhani, dan juga Irfani? Nah, Rasulullah SAW adalah seorang mubayyin atau penjelas. Beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih ijmal atau global, ataupun sulit dipahami oleh para sahabat. Kemudian, pada masa sepeninggal Rasulullah SAW, upaya penafsiran Al-Quran dilakukan dengan berpegang pada ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui teks atau disebut dengan hadis. Mereka juga menambahkan metode penalaran dan juga ijtihad sebagai pedoman utama. Aristoteles merupakan orang yang pertama kali membangun epistemologi Burhani atau dikenal dengan logika mantik, yang meliputi persoalan alam, manusia, dan Tuhan. Ia menyebut logika sebagai metode analitik. Irfani sebenarnya telah diterapkan dalam suatu waktu dalam kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga tabi'in. Hanya saja pada waktu itu belum ada penamaannya. Sebagai contoh, bagian dari Irfani adalah riyadhah, yaitu seperti khulwah, yaitu penyepian atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada materi epistemologi Bayani. Secara etimologi, istilah Bayani memiliki beragam arti. Yang pertama yaitu al-waslu, yaitu kesinambungan. Yang kedua al-faslu, yaitu keterpilahan. Yang ketiga az-zuhur wa al-wuduh, yaitu jelas dan terang. Yang keempat yaitu kemampuan membuat terang dan generik. Kemudian secara terminologis, Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi atau istidlal. Dalam Bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik Bayani adalah aspek esoterik atau syariat. Aktivitas intelektualnya bercirikan haula an-nas atau seputar teks yang menghasilkan pola pemikiran yang berorientasi pada reproduksi teks dengan Al-Quran sebagai teks inti. Serta rasio atau akal berkedudukan menjadi al-musara'ulah
atau penentu hukum yang terbatas. Adapun asumsi dasarnya adalah al-aslu fi an-nas la fi al-waqi', yaitu acuan pokok ada pada teks bukan pada kenyataan real. Problematika utama bayani adalah relasi kata dan makna, yaitu meliputi al-i'rab dalam ilmu nahwu, al-auzan as-sarfiyah dalam ilmu sharaf, ad-dilalah dalam ilmu fikih, muhkam mutasyabih, batasan takwil, i'jaz Qur'ani dalam ilmu kalam, serta rahasia sastra dalam ilmu balaghah. Aktivitas intelektual nalar bayani tidak bisa keluar dari lingkup tiga ranah. Yang pertama, bertitik tolak dari al-asl atau dikenal dengan al-istinbat, bermuara pada al-asl atau dikenal dengan al-qiyas, serta dengan pengarahan dari al-asl itu sendiri. Sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas. Dalam usul fikih, yang dimaksud nas di sini adalah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, epistemologi bayani menaruh perhatian besar pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. Ini penting bagi bayani karena benar tidaknya transmisi teks mempengaruhi benar salahnya ketentuan hukum yang diambil. Dalam hal dilalah, nas Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu qat'i dan zonni. Sedangkan hadis atau sunnah, hal itu terjadi pada riwayat serta dilalahnya. Pada riwayat ini melahirkan klasifikasi hadis seperti mutawatir, ahad, hasan, sahih, dan seterusnya. Dalam memperoleh pengetahuan, epistemologi bayani memiliki dua jalan. Yang pertama, berpegang pada redaksi atau lafal teks dengan menggunakan bahasa Arab seperti nahwu dan shorof sebagai alat analitis. Jalan yang kedua yaitu berpegang pada makna teks dengan logika, penalaran, atau rasio sebagai sarana analitis. Nah, dalam penggunaan logika, epistemologi bayani memiliki beberapa cara ataupun tahapan. Yang pertama, berpegang pada tujuan pokok atau al-maqasid ad-daruriyah diturunkan teks yang mencakup 5 kepentingan atau darurat al-khamsah, yakni bahwa ajaran pokok teks atau nas adalah demi menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Yang kedua, yakni berpegang pada ilah teks. Ilah adalah sifat atau keadaan yang melekat pada teks sebagai dasar pijakan dari penetapan sebuah hukum. Jalan ilah ada 3, yaitu nas, ijma', dan as-sibr wa taksim. Ini melahirkan metode qiyas dan istihsan. Yang ketiga, yakni berpegang pada tujuan sekunder teks. Sarana yang digunakan adalah istidlal, yakni mencari dalil di luar teks. Ini melahirkan teori maslahah mursalah, urf, dan sad ad-zari'ah. Yang keempat, yaitu berpegang pada diamnya syariat Allah dan Rasul. Caranya dengan kembali kepada hukum pokok atau asal yang telah diketahui. Ini melahirkan teori istishab. Kita berlanjut pada epistemologi burhani. Secara etimologis, burhani berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Sedangkan secara terminologis, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Perlu kita ketahui, burhani ini menyandarkan diri pada rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Kemudian, burhani juga menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dalam memperoleh pengetahuan, epistemologi burhani menggunakan aturan silogisme. Silogisme dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi al-qiyas al-jami' yang mengacu pada makna asal, mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, silogisme adalah suatu bentuk argumen di mana dua proposisi yang disebut premis dirujukkan bersama dengan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu keputusan atau konklusi atau kesimpulan pasti dan juga menyertai.
Sebelum dilakukan silogisme, terdapat tahapan yang harus ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengertian atau makbulat. Yang kedua, tahapan penyertaan atau ibarat. Yang ketiga, tahap penalaran atau tahlili. Menurut Al-Jabiri, terdapat beberapa syarat dalam menarik kesimpulan atau konklusi dengan silogisme, yaitu mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga itu kesimpulan harus bersifat pasti dan benar. Sumber pengetahuan burhani adalah rasio dan realitas atau al-waqi', baik realitas alam, sosial, humanitas, dan juga keagamaan. Dalam burhani, peran akal sangat menentukan karena fungsinya selalu diarahkan untuk mencari sebab dan akibat. Tolak ukur validitasnya ditekankan pada korespondensi, yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum alam. Selain itu juga ditekankan pada aspek koherensi, yaitu keruntutan dan keteraturan dalam berpikir logis, serta upaya yang berkelanjutan dilakukan demi memperbaiki dan menyempurnakan rumus-rumus yang telah dibangun oleh akal manusia. Kita berlanjut pada epistemologi irfani. Secara etimologis, irfani memiliki dua arti, yaitu sesuatu yang berurutan serta bersambung satu sama lain dan berarti diam atau tenang. Sedangkan secara terminologis, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, atau disebut dengan al-kasyaf, setelah melalui riyadhah. Perlu kita ketahui bahwa epistemologi irfani ini bersifat subjektif. Semua orang dapat melakukannya, namun dengan tingkatan dan kadarnya masing-masing. Irfani juga sebagai metode perolehan pengetahuan langsung kepada subjek dalam tasawuf yang dinamakan dengan ma'rifat. Dalam memperoleh pengetahuan, epistemologi irfani memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu meliputi taubat, wara', zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Tahap yang kedua, yaitu tahap penerimaan. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak atau kasyaf, sehingga dengan kesadaran ini mampu melihat realitas dirinya sendiri atau musyahadah sebagai objek yang diketahui. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengungkapan, yaitu pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain, baik melalui ucapan maupun tulisan. Namun tidak semua dapat diungkapkan. Sumber pengetahuan irfani adalah kasyaf atau ilham. Makna batin yang diperoleh dari kasyaf tersebut diungkapkan dengan cara yang pertama i'tibar atau qiyas irfani, yaitu analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyaf kepada makna zahir yang ada di dalam teks. Kemudian yang kedua, pengetahuan kasyaf diungkapkan melalui syatahat. Syatahat merupakan ungkapan lisan tentang perasaan karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan disertai dengan pengakuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.